listrik. Bisa menghitungnya menggunakan MS Tower. Anda lihat papan reklame itu adalah tugasnya orang sipil. Jadi Anda bisa bekerja di dunia advertisement, di dunia-dunia iklan. Tapi Anda bukan sebagai orang iklannya, tapi bagian mendesain papan reklame, tiangnya. Ini baja semua. Anda lihat tiang bajanya kan baja itu. Rangkanya baja. Ini pure baja. Jadi kalau Anda, saya pernah bekerja di papan reklame ya, di perusahaan reklame, match advertising ya, tugas kita bukan mengurusi reklamnya, tapi mengurusi kekuatan mulai dari rangka bajanya, rangka billboardnya, hingga fondasinya jika terkena angin agar tidak bergoyang-goyang. Kalau kena angin bergoyang bahaya, bisa jatuh. Ya, tapi bajanya tidak tugas Anda juga. Contoh rangka baja. Ini lagi sekarang lagi tren rumah-rumah menggunakan baja-baja ringan ya, di mana-mana seperti itu. Ya, baja-baja ringan dan sebagainya, dan juga ada ini pengeboran juga, rangkanya dari baja semuanya. Kita sambil minum kopi ya, kita sambil kopi. Kemudian tower ini mirip di dua negara berbeda. Ya, yang pertama ini adalah Eiffel ya, Anda sudah tahu ya Menara Eiffel di Perancis, yang adalah tiruannya Menara Eiffel tapi adanya di Australia. Ini rangka baja, sama-sama rangka bajanya, ya. Kemudian, nah bangunan ini saya foto bangunan mangkrak yang dari internet, Bang. Ini kan juga baja semuanya. Ya, jadi banyak sekali penerapan material baja. Ini gudang, pergudangan. Pasti menggunakan baja, tidak akan mungkin menggunakan beton, pergudangan. Nah, sekarang kita masuk apa itu konsep LRFD yang digunakan pada perancangan baja. Nah, ada Pak Mafrodi, sebentar. Ya, nah ini konsep LRFD untuk desain baja ya. Ada dua filosofi yang amal digunakan itu. Nanti kita kenal ada dua, yaitu kekuatan izin dan perencanaan kondisi batas atau limit state design, di mana kekuatan izin kita sebut sebagai ASD atau Allowable Strength Design. Kemudian lagi perencanaan kondisi batas atau limit state design atau load and resistance factor design, LRFD. Ini yang kita pelajari nanti. Nah, Anda perhatikan sejarahnya ya, ASD dengan LRFD. Ini penting Anda tahu aja. Jadi ASD digunakan lebih kurang 100 tahun. Diatur di buku PPBBI 1984 atau Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia. Dulu waktu saya kuliah, saya menggunakan ASD, PPBBI 1984 ini. Waktu saya kuliah, waktu S1, masih tahun 90-an. Nah, jadi beda sekali konsepnya. Kemudian 20 tahun terakhir, dikenalkan mulai tahun 2022. Ya, beralih dari ASD menjadi konsep LRFD yang lebih rasional dengan konsep probabilitas statistiknya. Diatur mulai dari SNI 1729 2002 pertama kali keluar, diperbarui 2015 dan 2020 terakhir ini. Jadi saya waktu kuliah S1 menggunakan ASD, ini dulu pegangan kita tuh ASD. Begitu saya kuliah S2 tahun 2005 sudah kena LRFD. Jadi seperti Anda lagi, saya belajar lagi seperti anak S1. Karena perhitungannya berubah total. Nah, pada LRFD ini konsep ASD dihilangkan. Jadi tahun 2022 ini hanya ada yaitu LRFD saja. Yang dihitung controllingnya hanya LRFD. Tapi di tahun saya lupa, kalau tidak salah tahun 2015, mulai tahun 2015 ini ya, itu dimasukkan kembali ASD-nya. Pada tahun 2002 itu dihilangkan kontrol ASD, tapi di tahun 2015 kalau tidak salah itu masuk kembali dalam kontrol, sehingga ada menghitungnya dua, kontrol LRFD dan kontrol ASD. Jadi dulu munculnya LRFD. Nah, dulu disingkat istilahnya menggunakan istilahnya DFBK dan DKI. Jadi pada saat muncul pertama, LRF itu diindonesiakan menjadi Desain Faktor Beban dan Ketahanan atau DFBK. Dengan di 2015 muncul lagi kontrol untuk DKI,
atau ASD-nya itu disebut sebagai desain kekuatan izin atau DKI. Ya. Di tahun 2020 terjadi perubahan tidak banyak, di mana istilah DFBK berubah menjadi DFBT. Sama saja istilahnya. Indonesia sama, desain faktor beban dan ketahanan. Yang lama DFBK di 2020 ganti DFBT. Jadi kalau slide saya masih terus DFBK ya mohon dimaklumi karena ada perubahan dari DFBK menjadi DFBT. Jadi apa? Nggak banyak berubah tapi memang apa sedikit apa namanya mengubah materi seperti itu. Jadi ingat ya di 2022 hingga 2015 itu dihilangkan ASD, counter ASD dihilangkan, hanya konsep LRFD, tapi di tahun 2015 dikontrol lagi menjadi 2. Jadi kembali lagi pada DFBT dengan DKI atau LRFD dengan ASD seperti itu. Ya. Nah, itu sejarahnya ya. Jadi satu dulu baca 2 kali terpaksa hitungan bulatnya ASD dan bulatnya LRFD. Nah, jadi ini LRFD itu memperhitungkan keamanan pada kedua sisi. Jadi pada efek beban sendiri dan efek tahanan atau profilnya. Ya, jadi faktor beban dan ada namanya faktor beban dan ada faktor ketahanan. Faktor beban itu ditentukan dengan teori probabilitas dan memperhitungkan. Jadi kemungkinan deviasi beban nominal dari beban aktual. Anda rencanakan bebannya 100, ternyata melenceng 102, 103 dan sebagainya. Atau kita sebut sebagai deviasi, variasinya. Ketidakpastian dalam analisis. Anda asumsi A mungkin menjadi amin atau A+ seperti itu. Tidak mungkin mengubah suatu model real menjadi suatu simulasi itu pas sesuai. Pasti ada ketidakpastiannya. Dan adanya probabilitas bahwa lebih dari satu beban terjadi secara simultan. Ya, inilah mulai muncul namanya faktor beban yang Anda kenal waktu beton kemarin 1,2 mati, 1,6 hidup. Itu kita sebut sebagai faktor beban 1,2 dan 1,6. Ya. Karena adanya ketidakpastian dan deviasi. Sehingga perlu dibuatkan suatu probabilitas. Sedangkan faktor ketahanan ditentukan dengan teori probabilitas dan memperhitungkan pengerjaan yang tidak sempurna. Anda ngecornya tidak pas, masang sambungan baja tidak pas, motongnya tidak pas. Variabilitas kekuatan material, FY-nya dan mutu baja Anda. Kesalahan dalam pelaksanaan dan konsekuensi kegagalan. Anda tahu kan faktor ketahanan, misalnya pada beton 0,9 pada komponen tekan dan tarik itunya, 0,6 pada komponen geser. Nah, Anda lihat, itu faktor ketahanan. Jadi gini, faktor ketahanan diperkecil. Sedangkan faktor beban diperbesar. Seperti itu. Ya, Anda ingat ya, jadi waktu Anda hitung 1,2 mati, 1,6 hidup itu adalah faktor beban. Atau menghitung MU per 0,9, hitung geser dibagi dengan 0,6, dikalikan dengan 0,6 diperkecil, itu adalah faktor tahanan. Ya. Seperti itu. Bentar ya. Bentar. Baik, kok hilang lagi ya? Bentar ya. Nah ini, paham ya? Jadi diperhitungkan adanya faktor tadi itu. Nah ini sedikit mengulang ya, filosofi dalam perencanaan struktur baja. Dulu pada saat konsep AS diterapkan itu, atau kalau besar diterapkan adalah sangat simpel, yaitu tegangan yang terjadi, gaya persatuan luas, tidak boleh melebihi tegangan izin dasar. Simpel sekali rumusnya. Gaya ini piro, ojek melebihi yang terjadi, dari itu aja. Ada dasarnya. Ya. Jadi didasarkan pada tegangan kerja atau working stress design atau tegangan yang bekerja pada bangunan tersebut. Sedangkan LRFT itu didasarkan pada perencanaan kondisi batas atau limit state design menggunakan konsep probabilitas. Anda lihat Rn lebih besar sama dengan sigma YI per GI. Jadi V itu faktor reduksi tahanan, R itu tahanan ya, nominal, N itu nominal. Jadi faktor reduksi dikalikan tahanan nominal. Ya, harus lebih besar dari beban bekerja, yaitu Q. Total beban bekerja, sigma itu total. Jadi beban mati, beban hidup, beban gempa, dan sebagainya. Masuk dalam beban yang disebut sebagai Q, yang dikalikan dengan suatu faktor Y.
Tadi itu faktor beban. Yang kini adalah beban. Ini lebih. Anda lihat rumusnya beda ya, tapi konsepnya hampir sama dasarnya. Tapi perhitungannya sedikit agak total berbeda sih, agak berbeda, sangat berbeda. Jadi seperti itu larinya. Mantap, pada saya habis. Oke. Nah, ini. Nah, di aturan baru yang SN ini sekarang yang berubah adalah pada konsep ASD DKI-nya nanti. Jadi awal seperti ini dipermudah. Nanti tidak berubah konsep LRFD, ya sama dengan konsep awalnya LRFD-nya, yaitu RU atau ultimate, sama saja ini beda aja ya. Ultimate atau beban bekerja RU itu adalah ini. Sigma YI Sigma YI KI disebut sebagai RU atau ultimate beban bekerja yang sudah masuk dengan beban terfaktor. RU adalah kekuatan perlu yang dihitung menggunakan kombinasi beban LRFD. Harus lebih kecil dari VRN, faktor desain, ya faktor reduksi tahanan dikalikan dengan kekuatan desain, kekuatan nominalnya. Sama dengan ini tadi, dipermudah konsep berpikirnya, di mana sigma YI GI kita sebut sebagai RU. Nah, konsep ASD DKI nanti ini beda, agak beda dengan yang ini. Ini ASD yang lama ya. Nanti ASD nanti ini larinya ke sini. RA yang terjadi nanti ada ini harus lebih kecil. Ini adalah aktual ya, kekuatan perlu yang dihitung menggunakan kombinasi beban ASD RA ini. Kekuatan yang dihitung menggunakan beban ASD harus lebih kecil dari RN. Ini beban aktual ya, realnya ya. Nominal dibagi dengan suatu faktor kekuatan izin sigma. Omega, omega. Nah, ini adalah aturan baru. Kita menggunakan RN per omega untuk menghitung DKI. Seperti itu. Ya, beda dengan ini tadi. Ya, ini sama. Ini yang kita pakai itu rumus ini nanti, konsep dari ASD DKI-nya. Ya. Ini masih cerita, belum hitung kok. Ini masih cerita aja di pertama. Tapi udah mumet ya konsep dasarnya. Nah, jadi ini konsep perbedaan mendasar konsep LRFD dengan DKI. Pada konsep LRFD yang Anda hitung nanti ini, sekarang ini, aturan sekarang ini, Anda perhatikan, Anda lihat bahwa perhitungan Anda nanti dasarnya di mana? Adalah pada dasar tegangan leleh ini yang saling atau ultimate ini yang saling kari. Ini ada dasar perhitungan Anda. Berarti apa? Jika Anda salah menghitung, salah asumsi, runtuh. Mengapa? Karena Anda gunakan adalah pada batas titik batas sebelum dia runtuh. Anda lihat, karena kita menggunakan FY tegangan leleh dan FU tegangan batas atau ultimate yang Anda gunakan sebagai dasar perhitungan pada LRFD. Nah, bandingkan dengan yang ASD zaman saya dulu kuliah atau yang aturan baru sekarang. Sangat berbeda. Ini, yang saya lingkari biru. Itulah perhitungan ASD. Jadi, perhitungan ASD dihitung pada kondisi elastis. Ya. Jangan kondisi LRFD dihitung pada kondisi plastis atau inelastis. Jadi konsep perhitungan LRFD adalah pada kondisi daerah inelastis atau plastis. Sehingga harus sangat detail controllingnya. Tapi kondisi ASD itu dihitung pada batasan daerah elastis. Artinya apa? Itu adalah di mana profil masih kembali ke bentuk, belum mengalami perubahan. Dia masih jika mengalami beban, dia akan kembali ke bentuk semula. Selalu seperti itu. Karena Anda lihat, ASD itu dihitungnya adalah tidak boleh melebihi tegangan izin dasar. Sedangkan tegangan izin dasar adalah hanya 75% dari tegangan leleh. Tidak boleh melebihi itu. Jadi Anda lihat areanya saya biru aja, hitungannya tidak pernah boleh melebihi tegangan leleh. Ya, Anda lihat, hanya 75% saja. Berarti sangat aman. Konsekuensinya apa? Perhitungan ASD itu hitungannya besar-besar profil Anda. Karena dia sangat hitungannya besar-besar profil Anda. Tapi sangat aman. Karena Anda masih memiliki 25% sebelum dia leleh. Sehingga kalau Anda pun mengalami salah perhitungan atau kesalahan dalam asumsi sedikit, masih aman. Karena Anda punya stok cadangan sebelum dia mengalami leleh. Ya, 75% kan hanya 0,75 dari tegangan lelehnya yang boleh dihitung. Kebalikannya dari ASD, yaitu LRFD, Anda perhatikan. Nanti waktu Anda menghitung, profil Anda akan kecil-kecil, langsing, kecil sekali profil Anda, langsing. Karena Anda menggunakan batas akhir. Tapi jika Anda salah menghitung, resikonya adalah langsung runtuh.
tidak ada toleransi. Sehingga Anda perhatikan nantinya, menghitung, contohnya menghitung komponen tarik. Waktu saya kuliah dulu, saya cukup menghitung komponen tarik setengah lembar halaman selesai. Setengah lembar controlling itu. Baca ditarik, mengalami tarik, setengah lembar selesai. Nanti Anda menghitung 2 lembar. Nggak setengah, 2 lembar. Hampir 2 lembar yang menghitung kontrol tarik. 1,5 lembaran, sampai 2 lembar. Bayangkan, 3 kali lipat panjangnya perhitungan. Kita dengan komponen tekan nanti itu. Karena dia dihitung pada batasan titik putus atau tegangan batas. Sehingga tidak boleh sampai melakukan kesalahan perhitungan. Seperti itu ya. Ya, bedanya di situ kan jadi Anda paham ya. Jadi sangat hati-hati sekali dalam menghitung tegangan pada baja ini. Beberapa teman saya yang sudah lama di proyek sampai sekarang masih senang menggunakan ASD. Sampai hari ini alasannya gampang ternyata, simpel sekali. Saya bisa tidur nyenyak. Nah, kita aja jawabannya. Setelah menghitung bisa tidur. Itu jawaban beberapa teman saya. Udah malas mungkin ya mengembangkan lagi, udah malas ngitung bulat, tegang, dan nggak jantungan, nggak kena stroke, mendingan dihitung pakai ASD. Anda jangan, Anda kan tidak paham ASD, jadi Anda menghitungnya menggunakan LRFD, kuatkan jantung Anda dan kesehatan Anda, jangan sampai kena stroke karena dia runtuh. Seperti itu. Nah, ini sedikit sifat mekanis baja ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa kalau beton itu beda. Kalau beton nilai elastisitesnya adalah 4700 akar Fj aksen. Berarti apa? Tergantung dari mutu beton Anda untuk beton. Tapi kalau baja fix nilainya karena dianggap fabrikasi materialnya sama, yaitu 200.000 MPa. Baja juga dikenal beberapa, yaitu menggunakan istilah BJ 34, 37, 41, 50 hingga 55 yang masing-masing memiliki nilai. Anda lihat nilai tegangan putus atau Fu dan tegangan leleh atau Fy. Nah, nanti ini Anda gunakan sebagai dasar perhitungan. Misalnya soal kelas A, soal A BJ 37, berarti Anda menggunakan nilai Fy 240 dan Fu-nya 370. Soal B BJ 50, berarti menggunakan Fy 290, Fu 500. Nah, kalian ke sana. Ini harus tahu desain Anda di awal seperti apa. Ya. Beberapa sifat mekanis baja struktur seperti itu. Nah, ini sedikit menjelaskan gambar tadi ya, kembali lagi gambar tadi ya. Jadi Anda harus tahu, ini Anda harus hafal daerah elastis, daerah plas itu yang mana, strain hardening, dan daerah necking. Jadi ada 4 tadi waktu kita awal tadi, ya. Titik-titiknya di mana, titik leleh ini Anda harus tahu, dan titik FU, tarik ultimate-nya di mana. Nah, ini sedikit saya beri gambar aja supaya ini gambarnya lebih jelas, lebih enak dibaca. Nanti saya pindah posisi gambar nanti itu. Harusnya di depan gambar ini. Seperti itu. Nah, susah ya. Jadi ini yang saya pahami pada daerah baja. Ya. Nah, kombinasi inilah tadi faktor beban pada LRFD diatur di SNI 1727/2020 pasal 2.3.1. Jadi ada 1,4D, dia adalah beban mati ya. 1,2D, 1,6L ditambah 0,5 LR atau S atau R, ya. D-nya mati, L-nya adalah beban hidup, LR adalah beban hidup di atap, jika ada atap ya. S adalah beban salju, kita nggak ada salju ya, jadi ada ABK, R adalah beban hujan. Ini kan diambil dari bahasa Inggris kan, nanti ada akan panggil beban angin, ada beban gempanya. Ini belum saya masukkan beban gempanya ya. Ini belum masuk beban gempanya. Ini saya tambahkan lagi. Oh enggak, sorry. Kalau baja kita tidak menghitung beban gempa. Untuk baja kita hanya menghitung beban angin dan beban hujan ini. Ya. Jadi kalau baja kita tidak menggunakan gempa. Untuk baja kita menggunakan beban angin sehingga tidak masuk. Anda lihat ada 1,2D, 1,6 LR atau S atau R ditambah L atau 0,5 W. Ada lagi kombinasi berikutnya, keempat adalah 1,2D, 1W, L ditambah setengah, LR atau S atau R. Tambah lagi 0,9D ditambah 1W. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, Anda lihat, jadi pasal ini ya, dia adalah beban mati, dia kata dead load. Ya, dead itu mati. L, beban hidup, live load. Ya, L, beban hidup. LR adalah live reduction atau live roof. Dulu R itu reduction, sekarang kita sebut sebagai roof. Roof adalah atap. Gampang gitu ngapalanya. R itu apa ya? Roof.
Huruf itu kan atap, beban itu di atap. S, snow. Nah, sehingga disebut sebagai S, salju. Ini singkatnya diambil dari peraturan internasional. Ya, jadi ini standar internasional. Snow, R adalah apa? Rain, hujan. Dan W adalah wind atau angin. Seperti itu. Ya, inilah dasar kombinasi pembahasan yang kita gunakan pada perencanaan baja. Seperti itu. Sudah selesai. Oke, ada pertanyaan. Jadi ini konsep baja awal yang saya pahami, dan juga Anda harus pahami konsep ini. Ya, ini juga saya paham, serta daerah-daerah ini Anda harus paham. Seperti itu. Ya. Nah, pertemuan kita berikutnya nanti kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu nanti apa? Nanti saya kirim ke PJ. Ya, untuk materinya nanti, ini sudah saya baru update sebagian. Kan nggak banyak perubahan dari 2023 ke 2024, nggak banyak perubahan. Sehingga apa namanya, tidak perlu capek mengupdate-nya. Bentar. Seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Guntur, silakan. Ya. Pak, izin tanya Pak, kenapa gempa tadi tidak dimasukkan dalam itu Pak? Nggak jelas, Guntur, kurang keras suara Anda. Baik Pak, mohon maaf. Untuk beban gempa kenapa tidak Ah dimasukkan Pak? ya, jadi gini Guntur. Pada baja itu profilnya langsing-langsing. Anda perhatikan waktu Anda belajar menghitung beton. Beban gempa didasarkan pada beban berat sendiri dari struktur Anda. Iya kan? Jadi harus menghitung dulu atau menghitung gempa nanti. Anda kan mendapatkan materi gempa semester ini juga. Yang Anda itu adalah beban matinya untuk menentukan beban gempa bekerja. Jadi semakin berat bangunan Anda, semakin besar beban gempa Anda. Kebalikannya baja. Baja itu unsurnya langsing-langsing. Dan kadang mereka menggunakan atap-atap seng. Anda perhatikan ya baja ya. Atapnya apa? Seng gelombang. Ya kan? Ringan kan? Kalau beton kan atapnya beton. Kemudian kadang-kadang temboknya baja menggunakan apa? Ada yang menggunakan tembok bata kan? Non struktural temboknya. Tidak ada baloknya. Baja semua. Itu kalau Anda hitung, saya pernah bandingkan. Misalnya rangka baja dengan beton, itu tetap lebih besar beban angin yang bekerja dibandingkan dengan beban gempa. Seperti itu. Sehingga untuk baja yang sangat berpengaruh adalah beban angin. Sehingga di aturan kita tidak dimasukkan beban angin bekerja. Karena Anda perhatikan nanti kalau beban angin itu sangat besar. Beban angin berhembus pada atap seng gelombang Anda. Itu besarnya besar sekali. Kalau dihitung beban gempa, seng gelombang lo beratnya berapa? Tidak sampai sekilo. Nah, larinya ke sana konsepnya. Karena beban gempa itu dihitung berdasarkan pada beban sendiri dari bangunan. Semakin berat bangunan Anda, semakin besar beban gempa Anda nanti. Karena yang berada dari WT-nya. Tapi kalau Anda menghitung baja dengan beban gempa, kecil sekali, tidak kerasa. Anda kita pakai gempa ya, hitungan angin langsung runtuh dia. Karena dia mengandalkan pada kekuatan angin tadi itu untuk desainnya tadi. Ini mirip di negara Australia. Waktu saya kuliah dulu. Di Australia, beban terbesar adalah beban angin, bukan beban gempa. Jadi aturan di Australia memfokuskan pada beban angin, bukan gempa. Mengapa? Di Australia itu merupakan satu pelat besar tidak ada gempanya. Seperti Kalimantan, sangat kecil, paling banter gempa skala 1, skala 2. Tapi beban anginnya sangat kencang. Bisa 40 km, bahkan jika Anda kena angin, Anda bisa jatuh. Berjalan pun tidak bisa berjalan karena kena angin. Sehingga beban angin sangat besar, maka dasar peraturan mereka adalah menggunakan beban angin untuk bangunan beton. Nanti itu. Dibalik malah gempanya nomor 2-nya. Nah, untuk baja, karena profil kita kecil-kecil, maka pengaruh gempa sangat kecil, tapi pengaruh angin sangat besar. Nah, itu dasarnya mengapa peraturan kita fokus untuk baja menggunakan beban angin. Nanti harus cek beban angin daerah terbuka, beban angin daerah tertutup sangat berbeda-beda. Anda menghitung baja gudang ya, di daerah perumahan dengan di daerah terbuka, itu beda itu nanti bebannya. Karena angin langsung meniup menghantam pada bangunan Anda, itu pengaruh sekali. Itu dasarnya. Kayaknya dengan beban struktur Anda, di mana di baja nanti sangat ringan sehingga beban gempa tidak terpengaruh. Temannya kecil sekali, paling nggak ngefek, kecil sekali. Sama nyoba ngitung tiang rangka billboard dengan menggunakan beban angin dan gempa. Wah, nggak ngefek gempanya, kecil sekali. Anginnya yang besar sekali. Seperti itu. Itu ya Guntur, paham ya? Baik Pak, paham Pak, terima kasih. Ya. Oke, silakan jika ada yang bertanya. Hari ini kita
Ya, begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Gak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya di jam yang sama ya, karena kita masih online. Nanti materi kita akan masuk ke konsep ini. Nanti saya share ke Saya share ke PJ. Apa namanya? Apa tuh? Batang tarik. Tapi sebelum nanti kita akan masuk pada perhitungan momen inersia. Nanti akan saya jelaskan mengapa kita perlu sekali mengingat kembali pentingnya momen inersia. Ada pertanyaan? Oh, enggak mau tanya sih Anda ini. Hari pertama ya, minggu pertama ya, masih ngantuk ya, belum nyambung ya. Persiapan pilpres ya, nyoblos ya. Jadi ini ya, belum dong di perkuliahan. Nah, nanti kita kuliah berikutnya, nanti kita ini nanti. Tapi nanti akan saya berikan dulu di konsepnya di mana tadi ada saya tadi. Komponen tarik nanti akan saya dulu mengulang sedikit, yaitu perhitungan momen inersia nanti minggu depan aja. Nanti dibaca ini tugas Anda banyak, karena saya kalau baca ini hobi memberi tugas nantinya. Mungkin sampai 6 tugas, mungkin 7 tugas. Setiap minggu tugas nantinya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Baik, nanti jangan lupa ya PJ tolong kirim ke saya presisi hari ini yang hadir siapa saja, yang tidak hadir siapa, dengan total hari ini pesertanya sebanyak berapa hari ini. 68 anak ya, berarti yang masuk ada sekitar 20 anak yang tidak masuk ya, karena 69. Ada kan sekitar 40-an ya, misalkan 80 yang masuk hari ini. Tolong PJ, nanti saya cross check dulu ya saya. PJ tolong yang jujur menyatakan yang absen, kalau enggak nanti kalau Anda sampai memasukkan yang tidak masuk, dianggap masuk, Anda dapat saya diskon. PJ, yang diskonnya PJ yang dapat diskon. Yang PJ dapat A jadi dapat B, seperti itu nilainya, karena salah memasukkan presensi dari teman-temannya. Ya, PJ tolong apa adanya yang masuk hari ini siapa saja. Nanti kena diskon PJ-nya. Bukan yang nakal, bukan, tapi yang PJ. Oke. Baik. Ada pertanyaan. Nah, Baik, minggu depan kita di jam yang sama ya, jam 10 sampai jam 10 sampai jam 11-12. Ini kan masih hari ini pendahuluan. Biasanya kalau di kelas kita sampai jam setengah 12 karena saya harus menggambarkan dan sebagainya. Tapi kalau online ini memang lebih cepat karena saya kan nggak mungkin gambar-gambar dan sebagainya di sini. Jadi ini yang kita gunakan buku ini bisa Anda cari, bisa saya mana belinya ini, beli e-booknya karena sudah habis kemarin. Saya punyanya e-book. Bukunya seperti ini bukunya. Saya tunjukkan bukunya ya. Saya pakai e-book ini terpaksa. E-book. Mana punya? Ntar ya saya tunjuk dulu ya. Punya saya ini. E-book mak. Aduh. Sebentar, cari bukunya seperti apa gambar bukunya itu. Learning Management System tidak ada. Saya tidak jurnal welcome. Ini. Saya mau beli buku ini ya, hard copy-nya, cuma belum sempat. Nah ini kan ya, sebentar ya. Share screen. Nah, kelihatan ya gambarnya ya? Ini bukunya. Ini perencanaan struktur baja Eva Arifi, Desi Setiawulan. Ini saya gunakan. Ya. Ini e-book, karena saya kehabisan kemarin. Saya beli lagi yang buku biasanya. Saya mau beli saya. Ya, ini saya gunakan ya sebagai dasar. Ini sama. Jadi buku Agustiawan mirip. Jadi untuk peraturan betul tidak banyak perubahan. Hanya istilah saja yang berubah itu, sehingga tidak terlalu membingungkan antara aturan lama dengan aturan yang baru. Namanya dari 2015 menuju ke 2020 seperti itu. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, nanti jangan lupa minggu depan karena masih online kita di jam yang sama ya. Nanti setelah itu baru minggu ketiga saya akan berusaha masuk ke kelas masing-masing. Saya akan mengajar secara offline seperti biasanya. Nanti ada beberapa hal yang perlu disesuaikan jamnya nanti itu. Seperti itu ya. Belum ada pertanyaan ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu kita pada hari ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Ingat pada jam yang sama, jam 10 pagi tiap hari Senin. Sementara online ini nanti kalau begitu offline kembali ke jam masing-masing. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Tutup ya.